tiba-tiba ekonomi hancur, dan tiba-tiba ada wabah, tiba-tiba kehidupan jadi penuh penderitaan, lalu apa yang dikatakan oleh politisi dunia? Ya, mereka dengan mudah menyalahkan bahwa itu pasti salahnya orang asing, imigran, xenofobia, anti asing, ya kan? Di sini juga banyak lah slogan-slogan seperti itu. Kelompok tertentu yang akhirnya menciptakan hierarki, kemudian membuat hukum-hukum yang teratur. Itu kan ada proses konflik dulu sebelumnya. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kekiniannya, itu maksud saya HAM. Itu kan juga ada, ya bisa dibilang ada pelanggaran HAM di sana untuk memaksakan itu. Bagaimana kita menafsirkannya gitu? Nah, kemudian mereka punya hak veto sehingga tidak peduli 100 negara udah setuju tentang resolusi ini. Ada satu negara aja yang memveto, batal lah resolusinya. Nah, akhirnya apa? Kita menyaksikan kok banyak keputusan yang tidak adil atau banyak keputusan yang sepertinya memihak pada kepentingan salah satu negara besar. Tadi kan Mas Agus menyebut bahwa globalisasi itu ada banyak hal positif dari globalisasi, misalnya pertukaran budaya, pertukaran teknologi, perdagangan yang saling menguntungkan. Tapi sebetulnya ada nggak sih efek negatif dari globalisasi itu? Ya, tentu aja ada gitu. Kalau enggak, ini kan juga tidak menjadi perdebatan gitu. Dan sebenarnya kita juga harus melihat ya, dalam globalisasi memang bangsa-bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, saling peradaban yang berbeda, saling terkait satu sama lain, saling belajar satu sama lain, tetapi juga terjadi problem-problem ya. Terutama ini juga karena koneksi antar peradaban, antar negara, antar budaya itu adalah kalau terjadi satu masalah, ya kan, dari satu yang terjadi di satu negara atau satu bangsa, itu bisa dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Ya, contohnya Amerika menaikkan suku bunga, ya, seluruh dunia ekonominya bisa berguncang ya, karena duit-duitnya pada mengalir ke Amerika, ada mata uang yang jeblok, ya kan. Kita lihat inflasi atau negara-negara yang mengalami kebangkrutan saat ini gara-gara kebijakan Amerika, kebijakan Cina atau kebijakan Uni Eropa, ya, kekuatan ekonomi besar. Perubahan sedikit sekecil apapun bisa mempengaruhi yang lain karena kita semua saling terhubung. Contoh lain adalah COVID ya kemarin, ya kan, di satu tempat terjadi wabah karena perpindahan manusia yang begitu cepat, ya, COVID itu dalam sekejap menyebar ke seluruh dunia dan kita semua seluruh dunia mengalami lockdown sampai bertahun-tahun. Itu juga adalah dari problem dari globalisasi. Nah, globalisasi karena sekarang kan kita agak susah memahami ya, apa yang terjadi di Cina bisa mempengaruhi kehidupan kita, ya kan. Banyak orang yang waktu COVID juga tidak percaya ada COVID, ya kan. Tiba-tiba penyakit yang tidak dikenal sampai kita harus lockdown, harus menderita gitu. Atau juga bagaimana perubahan ekonomi atau politik di Amerika bisa mempengaruhi kehidupan kita di sini. Contoh lagi waktu Krismon 98. Nah, Mas Panji mungkin sempat ngalami itu ya, ketika kita setiap hari harus ngecek nilai kurs dolar karena nilainya naik turun gak karu-karuan ya. Saya masih kecil sih waktu itu, tapi mengalami rasa susahnya tuh tetap masih terasa. Dan sampai terjadi kerusuhan di mana-mana, ya kan, orang sampai nggak punya sembako. Padahal awalnya dari mana? Dari gonjang-ganjing di pasar falas yang ada di Bangkok, ya kan, kemudian menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, mengguncang nilai tukar rupiah, kemudian mengguncang ekonomi Indonesia, mengguncang politik Indonesia. Efeknya begitu besar dari pengaruh globalisasi, ya. Dan bahkan sampai sekarang masih ada akibatnya dari. Masih dong. Mungkin kita hidup sekarang ini, kalau nggak ada 98, mungkin juga hidup kita sekarang juga sama sekali berbeda, entah ke arah negatif atau positif, pasti berbeda gitu. Jadi efeknya ya dari guncangan-guncangan kecil itu seperti kalau ibaratnya disebut efek kupu-kupu ya. Ya, jadi kalau ada kupu-kupu yang mengampakkan sayap di Brasilia, bisa turun hujan badai di Rusia gitu. Chaos teori itu. Ya, chaos teori. Jadi kayak efek riak lah. Jadi satu kejadian terjadi itu sambung menyambung kayak kartu domino sehingga bisa menimbulkan efek yang sangat besar di tempat yang sangat jauh. Itu adalah fenomena globalisasi, dan hal yang seperti itu adalah hal yang tidak terduga, sulit dimengerti orang, ya kan. Tiba-tiba ekonomi hancur,
dan tiba-tiba ada wabah, tiba-tiba kehidupan jadi penuh penderitaan. Lalu apa yang dikatakan oleh politisi dunia? Ya, mereka dengan mudah menyalahkan bahwa itu pasti salahnya orang asing, imigran, xenofobia, anti asing, ya kan. Di sini juga banyaklah slogan-slogan seperti itu. Karena fenomena ini memang sulit sekali dijelaskan karena saking kompleksnya. Dan itu di satu sisi akan menimbulkan efek yang berlawanan dengan globalisasi, yaitu deglobalisasi. Orang menjadi lebih xenofobik, lebih membenci asing. Kita lihat di Amerika pada masa Trump, jelas sekali ada narasi-narasi anti-imigran, ya, anti pengungsi. Mereka mau bangun tembok. Jadi kalau globalisasi itu meruntuhkan tembok, kita mempersatukan. Deglobalisasi itu tembok-tembok justru berdiri kembali. Di Uni Eropa yang semula tidak ada tembok, ya, setelah penyatuan Uni Eropa kita bisa pergi kemana-mana dengan bebas hanya dengan masuk ke Uni Eropa, atau kalau kita punya satu visa bisa ke 27 negara, ya. Tapi sekarang tembok-tembok juga mulai didirikan lagi, mulai ada pengecekan lagi di antara border-border, apalagi waktu COVID, ya. Jadi antar negara satu sama lain saling tertutup. Jadi memang ada kecenderungan manusia untuk meruntuhkan tembok, bangun tembok lagi, meruntuhkan tembok, bangun tembok lagi. Makanya saya bilang dari globalisasi akan ada fase deglobalisasi, masuk lagi fase globalisasi, deglobalisasi lagi. Tapi secara garis besar kita akan menuju pada penyatuan. Nah, kembali kepada soal dominasi suatu kelompok tertentu yang akhirnya menciptakan hierarki, kemudian membuat hukum-hukum yang teratur. Itu kan ada proses konflik dulu sebelumnya. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kekiniannya, itu maksud saya HAM. Itu kan juga ada, ya bisa dibilang ada pelanggaran HAM di sana untuk memaksakan itu. Bagaimana kita menafsirkannya gitu? Ya, jadi kalau kita membayangkan organisasi multinasional yang mengatur kita, ya, imajinasi kita itu kan satu organisasi yang bertindak sebagai hakim yang adil, mengurus hubungan antar negara, ya kan. Itu imajinasi kita, sehingga kita membayangkan dengan tatanan dunia yang seperti itu, kita semua hidup dalam keteraturan dan keadilan. Tetapi pada kenyataannya, ini kita bicara soal kenyataan, ya, bukan soal idealisme, ya. Kenyataannya adalah organisasi-organisasi multinasional yang merupakan bagian penting dari globalisasi kita itu bukanlah satu platform atau kerangka yang adil bagi semua orang gitu. Pasti ada negara-negara besar yang berkuasa atau punya kekuatan lebih untuk menentukan aturan, ya kan. Contohnya dalam PBB itu kan ada 5 negara yang bisa punya hak veto, ya kan. Ini kan dari sejarah waktu Perang Dunia II, nih negara-negara besarnya gitu kan. Pemilik nuklir. Ya, pemenang perangnya juga, ya kan. Nah, kemudian mereka punya hak veto sehingga tidak peduli 100 negara udah setuju tentang resolusi ini. Ada satu negara aja yang memveto, batal lah resolusinya. Nah, akhirnya apa? Kita menyaksikan kok banyak keputusan yang tidak adil, atau banyak keputusan yang sepertinya memihak pada kepentingan salah satu negara besar. Ada hal yang penting, ya kan, konflik-konflik penting yang nggak terselesaikan, misalnya konflik Suriah, ya, karena kan negara-negara besarnya di pihak-pihak yang berbeda, jadi keputusan apapun yang diambil selalu ada yang veto, sehingga itu menjadi lemah gitu. Nah, sama dengan HAM, kalau kita lihat di sini adalah, ya, yang kekuatan yang negara besar itu punya definisi HAM, ya kan. Definisi HAM itu yang kemudian diadopsi menjadi standar gitu. Dan bagi negara-negara yang lain mungkin menganggap kok ini tidak sesuai dengan nilai saya atau nilai kami gitu. Nah, saya di sini nggak bicara tentang mana yang benar dan salah, tetapi memang ada value-value yang berasal dari kelompok tertentu, kemudian diadopsi menjadi aturan global, tetapi itu mungkin tidak cukup, mungkin tidak bisa langsung diterima oleh budaya-budaya atau negara-negara tertentu, sehingga kadang ada perbedaan persepsi tentang HAM. Berarti bisa dibilang relatif juga soal HAM itu? Memang tidak ada kebenaran mutlak, ya kan. Ini kan semua value, ini semua konsep. Ketika kita bicara konsep, gagasan, itu kan nggak ada kebenaran mutlak. Ketika itu semua orang percaya itu kebenaran, ya itu kemudian menjadi kebenaran, kemudian menjadi nilai gitu. Dan contoh tentang demokrasi, ya, mungkin untuk sebagian negara ya memang solusinya harus pakai sistem demokrasi, ya kan, dengan sistem pemilihan langsung. Tetapi ketika sistem itu diterapkan pada negara yang kondisi negaranya berbeda,
masyarakatnya berbeda, geografinya berbeda, ya kan? Apa yang cocok bagi satu negara belum tentu cocok untuk negara itu. Contoh, saya tinggal di Afghanistan, ya. Di Afghanistan pasca turunnya Taliban, di mana rezim Islam Republik Islam Afghanistan yang mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Nah, kemudian Afghanistan yang baru berdiri, yang didukung oleh masyarakat internasional itu juga harus menerapkan nilai-nilai global seperti kesetaraan gender, demokratisasi, ya kan, dan banyak value-value yang lain. Saya kebetulan juga kerja di bidang kesetaraan gender waktu itu, dan saya melihat sendiri bahwa banyak value-value yang ya buat kita adalah value yang normal, yang cocok untuk masyarakat kita. Tetapi ketika itu diterapkan pada Afghanistan yang mengalami perang selama 40 tahun, ya kan, masyarakat yang masih penuh kekacauan, tidak ada hukum yang kuat, kemudian pendidikan masih rendah, kemudian dipaksakan mereka harus memilih presiden sendiri, kemudian melaksanakan kesetaraan gender dengan standar yang sama seperti di negara maju. Yang terjadi apa ya? Banyak konflik lagi gitu. Mereka merasa justru mereka dijajah dengan value lain yang bukan value mereka. Ada rasa itu, dan konfliknya juga semakin besar. Pemilu di Afghanistan menjadi pemilu yang sangat berdarah, ya kan? Karena memang ya mungkin kalau saya rasa tahapannya belum ke sana gitu. Untuk bangun demokrasi yang seperti itu ya perlu pendidikan, perlu keamanan, ya kan? Perlu tingkat keterbukaan masyarakat yang cukup tinggi, toleransi untuk menerima perbedaan pendapat. Kalau belum cukup dewasa dalam bidang itu, dipaksakan untuk masuk ke sana, ketika mereka tidak suka pilihan orang lain, hasilnya jadi membunuh, ya yang terjadi justru kekacauan. Dan itu kita lihat juga terjadi di Afghanistan. Oke. Mas Agus sempat membahas Francis Fukuyama mengenai the end of history, bahwa akhir dari peradaban manusia adalah kapitalisme dan demokrasi. Artinya itu kan Francis Fukuyama menganggap bahwa ada suatu perjalanan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi yang terbaiknya itu gitu ya. Tapi sementara juga nggak bisa dipaksa. Tadi misalnya contoh kasusnya Afghanistan dipaksakan demokrasi belum cocok. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Fukuyama, apakah pada akhirnya akan kesana semua atau? Ya itu buat saya pendapat pribadinya Fukuyama, dan tidak ada yang bisa memastikan, karena itu kan kayak kita meramal masa depan, dan kita belum tahu gitu. Kayak Marx juga meramalkan bahwa komunisme nanti akan menjadi sistem yang paling unggul, yang menjadi suatu utopia gitu, dan mengalahkan sistem yang lain. Tapi kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Dan memang kalau dari masa-masa awal abad ke-20 itu sepertinya apa yang dikatakan Fukuyama kok kelihatannya benar gitu ya, karena kan negara-negara semakin terbuka, kita melihat Cina masuk ke dalam rel global. Kemudian ada buku karya Friedman ya, The World is Flat, yang penuh dengan optimisme bahwa globalisasi kapitalistis itu adalah jalan panjangnya dunia dan kita menuju ke sana. Tapi kenyataannya setelah di zaman sekarang 2020, kita melihat COVID, kita melihat perang dagang, kita melihat tembok-tembok didirikan lagi gitu. Dan negara-negara yang kapitalis juga mengalami goncangan ekonomi yang dahsyat. Kita lihat kekuatan ekonomi yang lagi naik malah sesuatu yang sentralistik ya, dengan sistem politik yang sentralistik seperti Cina, dari negara miskin bisa menjadi negara kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia misalnya. Nah, kita lihat ternyata tidak sesimpel itu gitu. Tidak sesimpel itu. Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa kita semua nanti akan mengarah ke demokrasi atau ke kapitalisme. Who knows gitu. Mungkin ada sistem baru, mungkin ada sistem politik baru, dan dunia manusia itu kan selalu berkembang ya. Nah, ketika Fukuyama mengatakan seperti itu, zaman itu belum ada AI. Zaman itu internet belum seperti sekarang, medsos belum seperti sekarang, kekuatan rakyat belum sebesar sekarang dalam mempengaruhi keputusan pemerintah ya kan, karena ada medsos. Hal-hal yang dulunya nggak ada sekarang terjadi bisa saja mengubah, karena dunia ini adalah sistem kompleks gitu. Kita nggak ada banyak elemen di dunia yang saling mempengaruhi satu sama lain ya kan, yang ketika mereka satu berubah akan menyebabkan perubahan yang lain, dan itu adalah perubahan yang timbal balik. Kita susah untuk menentukan kemana sebenarnya kita akan mengarah gitu loh. Ya. Pasti ada perubahan gitu. Dan bahkan ketika deglobalisasi, hunus ketika terjadi globalisasi, proses deglobalisasinya lebih besar bisa aja memundurkan globalisasi itu secara jauh gitu.
Tapi kalau sejauh ini kita lihat memang arahnya ke arah penyatuan. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya, ya kita juga bukan Tuhan ya, kita tidak bisa mengatakan bagaimana masa depan kita yang sesungguhnya. Kita cuma bisa memprediksi. Gitu. Mas Agus, dengan identitas yang begitu kompleks ini, kira-kira di masa mendatang itu bentuk identitas itu akan seperti apa di masa yang akan datang, dan bagaimana kita mengajari generasi mendatang untuk menghadapi gambaran identitas yang diperkirakan tadi di masa depan? Aduh, ini pertanyaannya berat juga. Identitas kita seperti apa di masa mendatang? Itu terus terang ya, itu kita sulit untuk mengatakan secara pasti identitas kita kayak apa. Karena bayangkan kita 20 tahun yang lalu, ya kan, untuk melihat kita hari ini pun kita nggak kebayang gitu kan. Ya kan? 20 tahun lalu siapa yang kepikir kita akan jadi orang-orang yang apa contohnya pekerjaan dari sosmed misalnya, influencer. 20 tahun yang lalu kita nggak ada pekerjaan seperti itu. Atau bagaimana sosmed di zaman sekarang bisa membuat orang bisa berjejaring, membuat gerakan sosial dan sebagainya. Itu nggak kebayang bahkan 10 tahun yang lalu mungkin masih baru awal-awalnya gitu. Jadi bagaimana identitas kita akan berubah di masa mendatang. Nah, ini kita harus mempertimbangkan banyak faktor ya. Sekarang ada muncul AI, ya kan? Banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang juga digantikan AI. Seberapa banyak itu nanti akan mempengaruhi identitas kita. Satu lagi saya yang merasakan sekarang, gimana kita sekarang semakin susah membedakan yang mana yang realitas dan mana yang buatan AI ya. Kadang-kadang kalau kita nonton video, kita nggak tahu ini sekarang udah nggak tahu ini beneran atau buatan AI gitu. Nah, ini kita masih awal-awalnya AI kan, kita masih belum tahu nanti seberapa banyak pekerjaan kita yang digantikan AI, seberapa banyak video-video atau media yang kita konsumsi nanti yang berasal dari AI, seberapa besar nanti narasi-narasi kita diciptakan oleh informasi yang beredar yang juga ada proporsi besar yang diproduksi oleh AI. Banyak hal yang kita penuh ketidakpastian itu ya. Di satu sisi lain adalah penggunaan AI oleh negara untuk mengontrol rakyatnya. Jadi contoh misalnya di Cina ya, waktu zaman COVID itu sudah ada teknologi yang cukup tangguh ya dari negara untuk bisa mengawasi gerak-gerik rakyatnya dengan adanya aplikasi yang diinstal ya. Waktu itu alasannya adalah untuk mengawasi penyebaran penyakit, tetapi negara bisa tahu ya seseorang ini perginya naik bus apa, pergi kemana, dia ngecek website apa aja. Negara punya mahadata dan negara bisa menggunakan AI untuk menganalisa apa yang ada di pikiran rakyatnya. Nah, kita nggak tahu juga nanti itu teknologi itu akan berkembang ke arah mana. Negara-negara sudah punya teknologi itu. Apakah nanti akan ada yang menggunakan itu untuk kepentingannya? Kita juga nggak tahu. Jadi kalau dikatakan ke arah mana identitas kita akan berkembang, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Apakah kita akan menuju globalisasi atau dalam masa ke depan ada fase deglobalisasi, akan ada kekacauan, kita belum tahu. Sekarang kita udah melihat lagi konflik-konflik mulai bermunculan. Pada masa tahun 2000-an, kayaknya perang itu di sebagian besar tempat dunia adalah hal yang sangat jauh ya. Kita mungkin melihat ada kasus-kasus teror, ada perang di Afghanistan dan perang di sana sini, tetapi tidak terlalu besar. Tapi sekarang perang itu skalanya kembali menjadi besar lagi ya. Perang Rusia Ukraina sudah berlangsung kembali. Kita lihat sekarang Hamas dan Israel memanas kembali. Kita belum tahu juga ini akan menggiring pada konflik-konflik macam apa lagi. Jadi banyak faktor ketidakpastian ketika kita bicara tentang identitas. Nah, bagaimana kita memberikan pendidikan atau pemahaman tentang identitas, yaitu memahami bahwa identitas itu tidak statis. Semuanya berubah. Semua berubah. Konsep kebangsaan berubah. Konsep agama, praktik agama mengalami perubahan. Cara kita berinteraksi dengan orang berubah. Bahasa kita berubah. Pakaian kita berubah. Budaya kita berubah. Pola pikir kita berubah. Semuanya itu tidak ada yang permanen. Nah, justru pikiran bahwa identitas harus permanen, identitas harus tidak berubah, itulah yang menyebabkan banyak konflik-konflik kita, ya kan? Nah, satu lagi yang cukup penting adalah kita perlu belajar untuk memahami orang-orang yang berbeda dengan kita dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saya sendiri merasa bahwa
untuk bisa memahami identitas itu, ada 3 hal yang perlu dilakukan. 3 perjalanan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah perjalanan fisik. Kita perlu keluar, kita pergi dari lingkungan kita masuk ke dalam masyarakat yang berbeda, budaya yang berbeda, kelompok agama yang berbeda, untuk belajar melihat dunia dari sisi mereka. Ketika kita belajar melihat itu, kita akan melihat apa yang kita genggam semula sebagai benar dan salah, kalau dari sisi orang bisa menjadi relatif. Dan itu akan membuat kita sadar bahwa identitas itu sangat kompleks. Itu nggak simple, nggak ada hitam dan putih di sana. Yang kedua, kita perlu melakukan perjalanan sejarah. Ya, kita perlu membaca buku. Ya, kita, kalau kata Goethe, orang yang tidak memahami sejarah 3000 tahun yang lalu, berarti dia tidak menggunakan akalnya. Ya, kita perlu memahami sejarah dari identitas-identitas kita. Sejarah bangsa kita, negara-negara orang lain, bangsa orang lain, ya kan? Sejarah agama-agama. Karena dengan memahami itu kita mengetahui pola yang terjadi dalam hubungan antar identitas. Dan yang ketiga adalah perjalanan ke dalam diri. Kita perlu belajar mengenal diri kita sendiri. Kita perlu memahami bagaimana cara kita sebagai seorang pribadi membentuk identitas kita. Karena setiap kelompok identitas itu dibentuk oleh individu-individu. Kalau kita menyadari cara kita membentuk identitas, kita juga akan memahami cara orang lain membentuk identitasnya, dan kita bisa lebih mengapresiasi, menghargai orang lain. Saya rasa itu akan sangat membantu kita untuk memahami banyak sekali dimensi ketika kita bicara tentang identitas. Baik, menarik sekali pembahasannya dan mendalam sekali. Jadi jangan lupa kawan-kawan, yang membuat ketidakmajuan dan juga kemungkinan konflik adalah keinginan untuk mempertahankan identitas, padahal identitas itu selalu berubah. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.